Oke, halo semuanya. Hari ini saya mau membahas rumah Regency One again gitu ya. Regency One ini ada beberapa project yang sudah dibangun. Salah satunya Regency One Karangasem, Regency One Pogot, Regency One Sidoyoso, dan yang terakhir yang paling fenomenal terakhir ini adalah Regency One Babatan Pantai. Nah, sedikit update untuk Regency One Babatan Pantai teman-teman. Congrats ya, Regency One Babatan Pantai kemarin sold out hanya dalam 1 bulan. Yes, literally 1 bulan teman-teman. Itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari. Literally 1 bulan, literally gitu ya. Saya ngomong literally udah kebanyakan. Nah, saya mau membahas sedikit timeline mengenai Regency One Babatan Pantai. Timeline untuk waktu-waktunya ya. Dia mulai dibuka tanggal 1 Januari teman-teman, ketika 1 Januari 00.00, ketika semuanya Happy New Year, terus salam-salam, pelukan, mungkin yang pasangan couple, kiss-kiss gitu ya, Happy New Year. Nah, para agent, para marketing perumahan dapat info bahwa Regency One Babatan Pantai dibuka dengan lokasi yang strategis, harga 600 jutaan, wah rame langsung gitu ya. Nah, para agent langsung info ke kliennya ya sambil Happy New Year, terus langsung ngomong, Pak, ada perumahan bagus loh di Babatan Pantai. Klien, marketing, langsung semuanya itu disebar ya infonya, kerabat, kenalan, apapun itu langsung disebarkan, langsung viral dalam sekejap, langsung rame, semuanya langsung tanya, langsung cari-cari gitu ya. Dan itu tanggal 1 teman-teman. Nah, dari tanggal 1 itu sampai tanggal 12. Kita langsung lanjut ya, tanggal 12. Tanggal 12 ini tanggal apa? Tanggal pembukaan nomor rekening developer. Nah, ketika dibuka nomor rekening developer ini, tentu saja sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Jadi mulai tanggal sekitar 9 atau 10 itu diumumkan bahwa akan dibuka nomor rekening developer tanggal 12 jam 3 sore. Jam 3 sore dibuka. Itu langsung kami para agent marketing tanggal 12 kita mulai ready di depan ATM. Di depan ATM bersama tim-tim lainnya ya, sama-sama marketing lainnya, agent-agent lainnya, kita siap-siap untuk transferkan ketika jam 3 dibuka. Kita pakai live Instagram HP, kita pakai HP live Instagram gitu. Ketika jam 3 jebret muncul nomor rekening, kita buru-buru untuk masukkan NUP ke developer. Dan kita menunggu hasilnya. Nah, ketika hasilnya diumumkan, jeng gitu ya, ternyata hanya dalam 12 hari itu saja NUP yang terkumpul itu sudah 650. Itu banyak banget sih teman-teman. Sudah overload gitu ya. Kenapa? Karena unitnya itu hanya 129. Itu udah berkali-kalinya ya. Gila nggak sih? Hanya dalam 12 hari ada perumahan di Babatan Pantai. Itu langsung rame semuanya transfer. Ini saya ada bukti transfernya tim saya ya. Ini saya tunjukkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini tanggalnya dan ini jamnya 15.201 ya, beda dikit gitu ya. Karena kita buru-buru, pokoknya ketika dibuka kita harus transfer. Dan ini foto-foto kita setelah selesai transfer NUP gitu ya. Foto-foto bahagia selesai tegang gitu ya. Nah, NUP yang terkumpul sudah 650 lebih teman-teman. Bahkan ada info-info sudah sampai 700 gitu ya. Jadi udah terlalu banyak, sudah overload. Awalnya developer berpikir mau mengadakan pemilihan unit di Februari. Jadi kan pengumuman untuk ada penjualan Regency One Babatan Pantai itu tanggal 1 Januari. Nah, pembukaan nomor rekening 12. Developer pikir dikasih spare waktu untuk agent-agent mencari NUP lagi. Mungkin NUP yang terkumpul baru 100, baru 150 gitu ya. Developer kan mempersiapkan mungkin NUP yang dikumpulkan 2 kali unitnya lah. Soalnya pasti ada yang cancel. Dalam pemilihan unit rumah itu pasti ada yang cancel. Dan ketika cancel, karena NUP ini sistemnya full refund, cancel dengan alasan apapun di acara pemilihan unit, NUP-nya dikembalikan 100% gitu ya. Nah, jadi awalnya developer mikir, wah dikasih spare waktu aja, sekitar sebulan gitu sampai Februari baru pemilihan unit.
ternyata nggak perlu. Di tanggal 12 itu NOP yang terkumpul sudah 650 sampai 700. Jadi endingnya sama developer yang awalnya pemain unit maunya Februari pertengahan, akhir dimajuin ke Januari tanggal 30 teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke pemilihan unit. Pada tanggal 30 Januari dimulailah pemilihan unit yang diadakan secara online teman-teman. Jadi teman-teman buka di Instagram namanya Instagram Regency One. Nah, ketika itu tanggal 30 Januari ada live-nya. Live-nya itu ya denah rumah. Saya tunjukkan fotonya. Nah, kalau ada yang sold langsung dikasihin stiker putih gitu ya. Dan itu nanti yang bisa ngomong saya ambil ini, saya ambil itu hanya agent. Jadi klien ngomong ke agent ngomong ke timnya yang ngurusin itu. Jadi biar nggak ada miskom ya antara klien sama agent, jadi ada dua suara. Jadi langsung klien ke agent ke timnya yang mengumpulkan datanya. Nah, tanggal 30 Januari itu NOP-nya jadi pemain unit sendiri ini karena kebanyakan NOP-nya itu dibagi jadi dua teman-teman. Nah, tadi saya ngomong kan ada 650 NOP. Developer sendiri merasa sudah terlalu banyak NOP-nya. Jadi NOP yang diterima hanya NOP 1 sampai 400. 401 ke atas itu dikembalikan langsung, di refund langsung, nggak perlu developer simpen lagi. Jadi sudah langsung dikembalikan jebret gitu. Nah, akhirnya pemilihan unitnya juga dibagi jadi 2 hari karena terlalu banyak, pikirnya nanti sampai malam gitu ya. Jadi dibagi untuk pemilihan unit tanggal 30 Januari itu untuk NOP 1 sampai 270, dan pemilihan unit hari kedua itu tanggal 1 Februari itu 271 sampai 400. Oke? Nah, pemilihan unit hari pertama ya langsung terpilih ya. Yang terpilih tentu saja biasanya yang unit terkecil langsung habis duluan. Dan setelah itu unit terbesar yang baru habis. Setelah itu baru unit yang rada tengah-tengah, ukurannya 6x10, 5x10 itu baru mulai habis. Nah, cuman di hari pertama unit yang tersisa masih ada 11 unit ternyata. Setelah sampai 270, NOP 270, ternyata unit tersisa masih ada 11. Dan kenapa sampai tersisa? Padahal NOP-nya lebih banyak daripada unitnya 2 kali. Literally 2 kali ya kurang lebih. Itu kenapa? Karena banyak yang berekspektasi bahwa mereka aku mau ngambil rumah dengan harga 700 atau 600 sesuai dengan iklan yang waktu itu disebutkan. Iklannya Regency One kan ada harga rumah 600 juta di babatan pantai gitu kan. Nah, banyak yang berekspektasi saya mau ngambil rumah itu. Ternyata unitnya cuma 4. Ya, saya banyak bilang ke klien saya sih kalau unit di babatan pantai harga 600 jutaan itu cuma sedikit gitu. Jadi kalau mau ambil dengan ekspektasi ngambil yang di atasnya itu. Saya ngomong perkiraan angka 800 sampai 900. Dan itu pun belum termasuk biaya-biaya PPATB dan lain sebagainya, termasuk biaya KPR. Dan itu mungkin saya bilang tambahannya bisa sampai 10% sendiri. Jadi kalau saya ngomong ke klien, saya ngomong apa adanya, ada biaya-biayanya ini gitu. Dan ketika sudah disampaikan, ternyata mereka sudah merasa oke, aku ready duit segitu, kita lanjut. Tapi kalau nggak ready, lebih baik nggak lanjut gitu saya bilang. Dan endingnya kita langsung lanjut ke tanggal 1 Februari, sisa 11 unit kan tadi. Pemilihan unit dimulai dari angka 271 dan belum sampai 300 ke atas sudah sold out. Jadi belum sampai angkanya belum 300 ke atas, masih di bawah 300. Itu ternyata unitnya sudah sold out. Ya, jadi kurang lebih seperti itu timeline-nya untuk pemilihan unit babatan dari 1 Januari ke 1 Februari. Literally sebulan sold out 129 unit. Oh, keren. Nah, developer Regency One babatan pantai yang disebut dengan Nyoto Group, itu ada rekanan juga dengan UBS Group. Mereka ngelihat masih banyak yang butuh perumahan dengan budget 1M ke bawah sedikit gitu ya. Dan kebetulan developer juga punya tanah di tempat lain yang deket, masih Surabaya Timur juga. Akhirnya developer langsung buka, langsung pasarkan. Dan namanya adalah jeng
R1 Putra Agung ya. Jadi lokasinya sesuai namanya. Jadi kalau R1 Babatan Pantai di Babatan Pantai, R1 Kenjeran di Karangasem di Karangasem, Pogot di Pogot, dan ini lokasinya di Putra Agung teman-teman. Untuk lokasinya akan kita lihat sebentar lagi. Cuman saya akan sebutkan beberapa kelebihan, beberapa selling point-nya dari R1 Putra Agung ini. Yang pertama adalah lokasinya tentu saja. Lokasinya ini bagus banget teman-teman, cuma 150 meter dari jalan raya Putra Agung Kulon. Dan yang kedua, nanti untuk lokasinya nanti akan saya tunjukkan ya video perjalanannya sedikit. Yang kedua adalah DP-nya atau uang mukanya bisa dicicil sampai 27 kali. Dan ini bukan cuma untuk uang muka aja, kalau teman-teman memang misalnya ada secara finansial lebih mumpuni, lebih bisa, developer juga menyediakan in-house 27 kali. Ini adalah cicilan ke developer secara in-house tanpa bunga, cicilan tanpa bunga ke developer langsung. Jadi itu untuk meringankan teman-teman yang memang mau cicilan tapi nggak mau ada bunga, dan itu selama 27 kali. Dan kelebihan berikutnya adalah semua rumahnya 2 lantai, dan yang pasti ya lokasinya bagus, itu aja sih. Nah oke, jadi segitu aja, nggak usah panjang-panjang lagi, kita langsung lihat aja ya Regency One Putra Agung, lokasinya seperti ini. Oke teman-teman, saya tunjukkan lokasinya ya. Ini kita di Jalan Raya Putra Agung Kulon. Nah teman-teman kalau lihat di sebelah kiri ada Indomaret. Nah kita masuk di gang sebelahnya, daerah sebelahnya Indomaret, dan ini nama gangnya Putra Agung 3. Nah kalau teman-teman lihat pintu depan Putra Agung 3 ini kelihatannya nggak seberapa besar, tapi kalau teman-teman masuk ternyata cukup besar, bisa masuk 3 mobil ya. Jadi mungkin lebarnya sekitar 9 meter, sangat lebar, dan ternyata sudah cukup padat penduduk ya. Lokasinya memang dekat tengah kota. Dan ini kita udah sampai ya, hanya 150 meter dari Jalan Raya Putra Agung Kulon. Dan ini jalannya yang teman-teman kita tadi lewatin, saya tunjukkan sedikit. Dan ya seperti yang saya biasa bilang, ini kurang lebih sekitar 9 meter ya. Cuman ada berem di depan masing-masing rumah kelihatannya, jadi kelihatannya nggak seberapa besar, padahal cukup besar. Dan ini area tanahnya, tanah perumahannya. Dendah rumah langsung saya tunjukkan di bawah ya, di bawah kiri. Ini area depannya, ini ada 3 rumah langsung, dan lebarnya masing-masing 5. Memanjang ke belakangnya sedikit berbeda-beda ya. Nah ya ini area ke daerah Kapas Kerampung sana. Dan di sebelah tanah ini ada jalan umum ini teman-teman. Nah saya tunjukkan dendahnya lagi. Jalan ini memang dipakai untuk ke bagian belakangnya, rumah-rumah yang di bagian belakangnya ya. Di belakang ada 5 rumah, dan ini ada tiang, memang ada tiang listrik di sini. Cuman untuk lokasi area ini sangat bagus. Nah saya tunjukkan untuk akses dari Kapas Kerampung ini teman-teman. Ini ada SPBU Kapas Kerampung, teman-teman yang sudah tahu daerah sini pastinya sudah ngerti ya. Nah ini kita belok kiri, kita masuk. Kalau tadi dari Putra Agung Kulon itu cuma 1 menit teman-teman, cuman saya percepat videonya sekitar 2 kali kecepatan, jadi hanya 30 detik. Sedangkan kalau dari Kapas Kerampung ini sekitar 2 menit, dan saya percepat juga sedikit. Nah, jadi mungkin sekitar 1 menit aja untuk perjalanan ini. Jadi sebenarnya lokasinya strategis banget, dekat banget dengan jalan raya, akses juga cukup nyaman. Ini belok kanan ya, dan ini kita sudah sampai di Putra Agung 3. Dan ini tinggal lurus dikit, dan kita sudah sampai. Ya, jadi seperti itu aja teman-teman, Regency One Putra Agung. Teman-teman sudah lihat lokasinya kurang lebih seperti itu. Menurut saya lokasinya bagus banget, jalannya juga oke, lebar gitu ya.
Itu total cuman ada 8 unit dan info-infonya sudah sold beberapa. Kalau teman-teman mau info lebih lanjut atau mau lihat lokasi, langsung bisa info saya. WA saya ada di deskripsi, ada linknya. Langsung ditekan aja, nanti bisa ngobrol sama saya langsung. Tapi harganya belum termasuk biaya-biaya tambahan ya teman-teman. Tapi untuk sertifikatnya dia sudah SHM. Ya, mungkin segitu aja video kali ini teman-teman. Thanks buat kalian sudah mau nonton video saya terus. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi berikutnya di channel saya. Thanks for watching. Dah.